Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Lemah Kuburan. Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugaskan di sana. Hari demi hari yang dia lalui sebagai dokter sangatlah menyenangkan. Apalagi membaur dengan warga baru yang mengenal adat masyarakat desa adalah sesuatu yang sangat dia senangi. Hingga suatu hari, dia pindah ditugaskan di kota yang jauh dari tugas tempatnya bekerja pertama. Pak Robik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupannya. Selama bertugas di sana, dia hanya ditugaskan dalam waktu yang singkat. Beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Ya, perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana. Namun rumah itu sudah diamanai untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nak Rofik, ini kunci rumah jenengan. Nanti ada sepeda motor biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya, walau hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh, kurang lebih berjarak 50 meter. Rumah itu sendiri hanya Mbah Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh terasa. Ya, kok perasaanku gak enak ya? Rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu, ucap istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, "Itu cuma perasaanmu saja. Ayo masuk," ucap Pak Rofik. Tak terasa ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia dipandangi sekeliling tempat itu. Benar saja, di balik pohon ada seorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbah Jainul. "Yah, itu siapa?" ujar Fitri. Pak Rofik yang saat itu spontan mencari, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang dituju Fitri. Kemudian Pak Rofik tersenyum. "Oh, itu tetangga kita. Namanya Mbah Jainul. Udah, jangan khawatir, orangnya baik kok.
Sebelumnya aku sudah bertemu. Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat pendoso atau keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya, karena kemarin di atas sudah aku rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana, kata Pak Rofi. Saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendiri di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruangan bawah, halaman. Namun ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbah Jainul menghampirinya. "Nduk, sedang bersih-bersih ya? Mampir ke rumah, kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi," ucap Mbah Jainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu, akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Nggih Mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofi," ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang, sifatnya pendiam dan susah ditebak, menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalinya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapur. Mbah Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur. Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan di dapurnya sudah bergeletakan di tanah. Ada juga yang pecah, memang sedikit aneh. Apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Mbah Jainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapatkan dapur sudah porak-poranda. "Gusti atau nomolo tekakno selamat," ucap Mbah Jainul dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rofik, suaminya, karena melihat kondisi suami yang sangat lelah, letih, dan tidak mungkin untuk menceritakan kejadian di luar logika. Pak Rofik ini bukanlah orang yang percaya pada gaib, namun setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi. Ketika waktu akan memasuki pada maghrib, perang, suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rofik yang saat itu tidur pulas ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia perhatikan setiap sudut rumah itu. Aneh, mengapa seperti bukan rumahnya saat itu?